Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sepertinya baru melihat kamu ya. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Fahima Norita, Ibu, murid kelas 10. Ibu benar yang namanya Ibu Sofia kan? Iya, Fahima, benar saya Sofia, guru BK di SMA 1. Kamu sekarang di kelas mana, Fahima? Saya kelas 10 P1, Ibu. Oh, 10 IPS 1. Gimana nih perasaannya udah masuk kelas 10? Senang sih, Bu. Fahima tadi katanya senang, tapi kok Ibu lihat wajah kamu menunduk? Mungkin bisa diungkapkan di sini kepada Ibu? Bisa, Ibu. Saya menghubungi Ibu karena ingin meminta saran dari Ibu tentang masalah saya, Bu. Begini Fahima, di sini nanti masalah yang akan kamu ungkapkan kita bicarakan bersama ya. Kita bahas dan cari jalan keluarnya bersama. Begitu bagaimana? Ya, Ibu, saya mengerti. Oke, kalau begitu silahkan kamu ceritakan masalah yang kamu alami. Begini, Bu. Saya tidak mempunyai banyak teman dari SMP. Teman saya hanya orang yang sebangku dengan saya, Bu. Hanya orang yang sebangku saja. Iya, Ibu. Bisa diceritakan kepada Ibu bagaimana pertemananmu dari SMP sampai sekarang? Waktu SMP saya masuk kelas 8, saya senang sekali, Bu. Saya sudah bisa percaya diri. Saya memulai berkenalan dengan yang lain. Saya mendekati beberapa anak, tetapi saat berkenalan saya langsung ditolak, Bu. Saya dibilang culun dan mereka langsung menertawakan saya, Ibu. Saya jadi down dan enggan untuk memulai perkenalan lagi sampai sekarang, Ibu. Tidak mau memulai perkenalan? Kamu bilang tadi kamu punya teman dan teman-teman kamu adalah orang yang duduk sebangku dengan kamu kan? Coba ceritakan kepada Ibu bagaimana kamu bisa berkenalan dengan mereka. Sampai sekarang setiap saya mempunyai teman sebangku saya yang dulu memulai perkenalan, Ibu. Oh, begitu. Menurut Fahiman ya, apakah semua orang yang akan kamu ajak berkenalan itu sama seperti orang-orang saat SMP yang menertawakan kamu saat kamu mengajak mereka berkenalan? Enggak sih, Bu, tapi saya sudah down dari dulu, Bu. Jadi dengan kata lain, Fahima ini merasa tidak percaya diri untuk memulai perkenalan dengan orang lain ya, begitu? Iya, Bu, apalagi saya seperti ini, Bu, culun. Menurut kamu, orang seperti apa yang dapat diterima oleh orang lain saat mulai perkenalan terlebih dahulu? Menurut saya, Bu, semua orang dapat memulai perkenalan terlebih dahulu, tapi terkadang penampilan fisik itu mendukung, Bu, dalam perkenalan. Menurut Fahima, apakah penampilan fisik menjamin nih seseorang lancar saat memulai perkenalan dengan orang lain? Enggak juga sih, Bu, itu tergantung bagaimana cara orang itu memulai perkenalannya, Ibu. Nah, menurut kamu cara memulai perkenalan itu seperti apa? Menurut saya, Bu, memulai perkenalan itu ya dengan cara yang sopan, seperti senyum, bicaranya tidak menggunakan nada yang tinggi dan kasar, Ibu. Oke, Fahima. Tadi mengatakan ya bahwa setiap perkenalan yang memulai sampai sekarang itu teman sebangku kamu kan? Nah, bisa diceritakan lebih lanjut tidak tentang teman sebangkumu yang sekarang? Bagaimana dia mulai berkenalan dengan kamu? Jadi, Bu, teman sebangku saya itu namanya Ian, Bu. Dia itu sebenarnya secara fisik biasa saja. Sampai detik ini saya menganggap dia itu baik, Bu. Kan saya dan dia baru kenal 2 minggu. Saat berkenalan dengan saya, dia mengirimi saya pesan di WhatsApp, Ibu. Kemudian mengucapkan namanya dan menanyakan nama saya. Tetapi Ya. saya yang membuat dia walaupun baru 2 minggu, namun dia sudah akrab dengan semua teman-teman, Ibu, di kelas. Padahal dulu, Ibu, eh, dia sudah akrab dengan temannya, Bu. Apalagi sebelumnya kami tidak pernah bertemu karena pembelajaran daring. Oh, begitu. Kira-kira nih ya, Fahima pengen seperti Yan tidak? Iya, Bu, saya ingin sekali seperti dia, Bu. Oke, kalau begitu, sekarang Ibu kasih kamu tugas ya untuk mengamati
Gimana nih Yan berkenalan dengan orang lain? Seperti apa kepribadiannya, dan juga kamu nih bisa gitu tanya-tanya ke dia. Setelah itu, nanti kamu temui saya lagi dan kita akan bahas bersama lagi hasil pengamatan kamu ya. Bagaimana? Baik, Ibu, saya akan melakukannya. Lalu kapan saya menemui Ibu lagi? Nah, untuk mengamati seseorang itu kan pasti butuh waktu yang cukup lama. Jadi, apabila kamu sudah merasa cukup dalam mengamati dan wawancara Sian, kamu dapat menemui Ibu di ruang BK atau bisa dengan video call seperti ini lagi. Bagaimana? Baik, Ibu, saya setuju, Ibu. Baik, Fahima. Jadi dari pembicaraan kita tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Fahima ini kurang percaya diri ya dalam memulai berkenalan dengan orang baru. Nah, hal itu dikarenakan pengalaman Fahima saat SMP. Lalu setelah kita bahas bersama, akhirnya kita menemukan jembatan yaitu tugas untuk mengamati dan mewawancarai teman sebangku kamu. Kira-kira apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Tidak ada, Bu. Saya sudah merasa cukup. Baik, kalau begitu sesi konseling ini saya tutup ya. Saya tunggu kabar selanjutnya dari kamu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.